Shalom kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kita semua kita dalam keadaan diberkati Tuhan dan dalam keadaan sehat. Mari kita mau memulai ibadah pencurahan Roh Kudus hari ini. Kita mau berdoa sebelum kita memulainya. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami memulai segala sesuatunya, biar kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai segala sesuatunya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Apapun juga yang kita alami, kita percaya
Roh Kudus hadir dimanapun dia berada. Dia Allah omnipresent, dimanapun dia ada. Dia sanggup menjamah di tempat engkau berada saat ini juga. Terimalah Roh Kudus, penuhkan kuasa Roh Kudus. Kiala Rabasi, haleluya. Haleluya. Irabala rabala rabala maya ramo. Irala rabala ramaya ramo. Irala gala ramaya rala ramasi. Haleluya. Haleluya, ya Rabbku. Haleluya, syaralalalalamu, syaralalalalalamase, shikinal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 ama, ya Rabbku. Haleluya. Mari rasakan terus kuasanya bekerja dimanapun engkau berada saat ini. Haleluya. Rasakan hadiratnya, rasakan kuasanya menjamah, mengurapi, melepaskan. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini
mendengarkan siaran dan bahkan saat-saat ini kita beribadah sekalipun di rumah saja, tapi kita percaya Allah Roh Kudus senantiasa mendengar setiap kita, menjamah kita. Kalau saat-saat ini kita menanti curahan Roh Kudus, malam pencurahan Roh Kudus, kita percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, berdoa kepada Tuhan, di situ Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti menjamah setiap kita, apapun keadaannya saat-saat ini. Tapi marilah kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan dengan menanti pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu juga akan tercurah bagi setiap kita, dan Roh Kudus itu akan menguatkan setiap kita. Serasa kita tidak ada berdoa kepada Tuhan, tapi bila kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dimanapun kita berada, maka Roh Kudus sanggup menjamah kita, menguatkan setiap kita dikala kita saat kita lemah. Roh Kudus sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita berdoa sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, apapun yang terjadi saat-saat ini, di mana saat-saat ini dengan keadaan dunia Indonesia demikian, tapi kita tetap serah kepada Tuhan. Sikap kita percaya kuasa Tuhan pasti bekerja untuk setiap kita. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, bila kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti ini pun, kalau kita percaya Roh Allah, Roh Kudus pasti menjamah kita dan memulihkan keadaan kita. Apapun yang kita minta saat-saat ini, ingatlah kita akan menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang pemenang, bahkan seperti pemenang. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, bila kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada barang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Roh Kudus sanggup menolong kita apapun yang terjadi saat ini. Kita tidak saling berjumpa, kita tidak saling bertemu, tapi kita percaya Roh Kudus sanggup menolong kita di mana kita berada, di mana kita berdoa, dan di situ kuasa Tuhan pasti tercurah bagi setiap kita. Kalau kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Roh Kudus pasti menolong kita. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saat-saat ini, bila kita merasa sendiri, kita merasa sunyi, ingatlah, bila kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, maka Allah Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan kita, dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita, menguatkan kita, menuntun kita di mana kita merasa sendiri. Roh Kudus itulah yang akan menguatkan setiap kita dalam saat-saat seperti ini. Jangan kita kecewa, jangan kita putus asa, tetapi Roh Kudus sanggup menyertai kita, sanggup menolong kita, dan janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Dalam keadaan seperti ini, marilah kita jangan mundur daripada Tuhan, marilah kita tetap dekat kepada Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan, kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dalam keadaan apapun. Biarlah kita senantiasa mencari wajah Tuhan, senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup menyertai kita. Roh Kudus curahkan bagi setiap kita, dan kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Roh Kudus dapat dilambangkan seperti angin.
suatu pohon kalau pohon yang rimbun, dan pada suatu ketika daun-daun itu akan berguguran, dan dengan daun-daun yang gugur itu ada yang jatuh di sungai, ada yang jatuh di tanah yang gersang, ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di dalam batu-batu, dan daun yang jatuh di atas aliran air. Disitulah daun itu akan bergerak mengikuti aliran air itu. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, di mana kita berada saat-saat ini. Kita saat ini berada di rumah, kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah Roh Kudus sanggup membawa kita, dan membawa kita akan naik lebih dan lebih lagi, dan kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan Roh Kudus juga dapat dilambangkan seperti burung merpati, di mana pada saat-saat kita burung merpati itu akan terbang naik tinggi, dan di dalam keadaan apapun saat-saat ini Roh Kudus sanggup membawa kita terbang tinggi, naik tinggi, dan Roh Kudus akan dan kita mengalami perubahan yang luar biasa. Kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus pada saat-saat seperti ini, bila kita berdoa manunggal dengan Yesus, sehingga kita akan mengalami perubahan yang luar biasa, dan kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena itu malah kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita mau tetap manunggal dengan Tuhan. Allah Roh Kudus berada di dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan mengalami kesegaran, kita akan mengalami sesuatu kesukaan, kedamaian. Bersama dengan Roh Kudus kita akan mengalami sukacita yang besar. Kita membaca kembali di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ingatlah apa yang terjadi seperti saat-saat ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dalam keadaan seperti ini. Janganlah kita takut, janganlah kita gentar, janganlah kita gelisah. Ingatlah, bila kita manunggal dengan Yesus, maka rencana Allah yang luar biasa pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah Roh Kudus menyertai kita. Tuhan selalu mempunyai cara untuk menolong setiap kita. Karena itu tetaplah kita dekat kepada Tuhan, sekalipun saat-saat ini di rumah. Sekali lagi, sekalipun saat-saat ini kita hanya berdoa di rumah, ingatlah apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan, tetapi yang baik bagi Tuhan pasti itu yang terbaik bagi kita. Ingatlah, Roh Kudus pasti menyertai kita, membimbing kita, dan menolong kita dimanapun kita berada. Kita menyaksikan tayangan ini dan mau membuka hati, mau menerima jamahan Roh Kudus, saya akan berdoa dan akan mendoakan Bapak Ibu sekalian, biarlah Allah Roh Kudus menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur akan kasih anugerah-Mu dimanapun kami berada saat-saat ini. Bapa, kami percaya Engkau Allah Roh Kudus sanggup menjamah setiap kami yang mendengar, melihat tayangan kami, sehingga Tuhan jamah setiap kami yang ada saat-saat ini. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus sendiri yang mau Tuhan menolong apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan kami semua boleh menerima jamahan-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih anugerah-Mu yang terbesar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan, kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha